Qaidatu Tsaniyah, kaidah kedua dalam kitab Al-Qawaidut Tasawuf karya Syekh Ahmad Jaruk. Beliau rahimahullah mengatakan mahiyatu syai' haqiqatuhu wa haqiqatuhu ma dalat alaihi jumlatuhu wa tarifu dzalika bihaddin wa huwa ajma'u aw rasmin wa huwa awdahu aw tafsirin wa huwa atammu li bayanihi wa sur'ati fahmihi. Di kaidah pertama musannif kan mengatakan al-kalamu fi syai' far'u tasawwuri mahiyatihi. Berbicara tentang sesuatu adalah cabang dari mentasawur esensi sesuatu tersebut. Maka dengan demikian musannif di sini berkeharusan ya untuk mendefinisikan sesuatu yang beliau hendak untuk dibahas, yaitu dalam konteks ini adalah tasawuf. Nah, sebelum ke arah sana, di sini musannif memberikan dulu kaidah umumnya. Beliau mengatakan mahiyatu syai' haqiqatuhu. Esensi daripada sesuatu adalah hakikatnya. Nah, tentu saja yang dimaksud sesuatu adalah sesuatu yang mewujud ya, karena sesuatu yang ma'dum tidak mungkin disebut dengan syai'. Lalu bagaimana ini maksud daripada mahiyatu syai' haqiqatuhu? Esensi sesuatu adalah hakikatnya itu sendiri. Ini tentu saja menggunakan dua sudut pandang merujuk kepada satu objek. Karena sebagaimana kita ketahui mahiyah itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menjawab mahwa. Contohnya misalnya mahwal insan, jawabannya adalah hayawanun natik. Nah, hayawan natik sesuatu yang kita pahami di dalam jihni, dia itu adalah mahiyah. Nah, di waktu bersamaan ketika mahiyah ini dia intiba atau mengejawantah ke dalam misdaknya seperti Zaid misalnya, maka si Zaid ini menunjukkan mahiyah fil kharij yang kita sebut dengan hakikat, karena si Zaid itu dia adalah hayawanun natik al musakhasatu musammatu bi Zaid. Si Zaid itu adalah makhluk berpikir yang memiliki identitas tertentu yang disebut dengan Zaid. Nah, si Zaid ini menunjukkan adanya mahiyah di dalam dirinya, karena dia berada di dunia kharij maka dia disebutnya hakikat. Maka dari sudut pandang ini min haitsu jini disebut mahiyah, min haitsu kharij keberadaannya dia di dalam individu disebut hakikat. Oleh karenanya dikatakan mahiyatu syai' haqiqatuhu. Wa haqiqatu madalat alai jumlatu, dan hakikatnya syai' itu adalah sesuatu yang ditunjukkan kepadanya oleh jumlahnya. Maksudnya jumlah di sini adalah sekelumit anggota kelas daripada hakikat tersebut, yaitu Zaid, Umar, Bakar dan yang lainnya, yang mana esensi daripada hayawanun natik itu ada di setiap masing-masing fil kharij yang tadi kita sebut dengan hakikat. Nah, untuk mendefinisikan mahiyah tersebut yang membutuhkan definisi, artinya mahiyah yang sifatnya najori, karena sesuatu yang badihi kan dia tidak membutuhkan definisi. Adapun sesuatu yang dia itu membutuhkan definisi ya baik tasawur atau tasdik, itu kategorinya adalah najori. Dan untuk mendapatkan pentasawuran najori yaitu menggunakan ta'rif. Wa ma bihi ila tasawurin musil yud'a bi qauli syarihin fal tabdahil. Maka dilanjutkan di sini musannif mengatakan wa ta'rifu jalika bihadin wa huwa ajma', dan mendefinisikan mahiyah tersebut bihadin dengan definisi had itu ajma', katanya itu lebih mencakup, lebih menghimpun. Kenapa dikatakan lebih ajma'? Karena definisi yang dia itu bisa sempurna, jame mane, itu hanya bisa dilakukan oleh had. Karena definisi had itu dia menggunakan jenis qorib dan fasal qorib. Kendati demikian, definisi ini sulit untuk dibuat, seperti kata para ulama yang menyatakan bahwasanya kapasitas manusia itu ya jarang sekali yang mampu untuk mengerti hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya. Ya hanya bisa mengenal sesuatu itu kebanyakan yang menggunakan ciri-cirinya tertentu. Oleh karenanya dilanjutkan aurosmin wa huwa audahu, atau rosam yang mana dia itu audah, lebih jelas gitu, lebih mudah
dibuatnya ketimbang menggunakan had. Au tafsirin, atau dengan definisi yang sifatnya tafsir, seperti penggunaan tafsir itu menjelaskan seperti menggunakan sinonim. Misalnya ditanya kita ma huwal godonpar, kita jawab dengan asad misalnya. Nah wahwa atau muli bayanihi, yang mana definisi dengan tafsir ini dia lebih sempurna dalam menjelaskannya, wasur antipami, dan cepat dalam memahaminya. Nah dari ketiga definisi ini yang digunakan dalam dunia keilmuan biasanya hanya ta'rif had dan ta'rif rosam. Adapun ta'rif tafsir itu tidak digunakan kecuali dalam kamus seperti kamus Arab ke Arab, Arab ke Indonesia. Itu definisi, sebetulnya definisi yang digunakan adalah definisi tafsir. Nah secara global pendefinisian itu ada 3, seperti kata Syekh Adori, mu'arifun ala salah satu kusim, mu'arifun ala salah satu kusim hadin wa rasmiyin wa labjin ulim. Namun secara rinci ada 5 karena had itu terbagi 2, ada tam, ada nakis, rosal juga ada 2, ada tam, ada nakis, dan seterusnya labji. Labji juga bisa dengan isyarah, seperti kita ditanya mal insan, kita nunjuk aja tuh ke si Jaid misalnya. Nah setelah pemahaman umumnya seperti itu, maka diterapkanlah kepada syekh yang akan kita bahas, yaitu syekh di sini tasawuf. Maka di sini musonif melanjutkan waqad huddat tasawuf, dan kata tasawuf pun sudah didefinisikan, atau tasawuf yang notabene adalah syekh di sini bukan hanya sekedar kata ya, dia adalah syekh, sudah didefinisikan secara had katanya, warusima, dan di rosami, dan wapusiro, dan ditafsiri, biwujuhin tablugu nahwal alfain katanya, biwujuhin dengan pendekatan-pendekatan yang mencapai kepada 2000 definisi. Ya semuanya sama, bertujuan untuk menjelaskan mahiyah daripada tasawuf. Nah dari banyaknya definisi ini yang diistrikan oleh musonif di sini mengembalikan atau mencari kepada jame mustaroknya, titik yang menghimpunnya atau jenis a'lanya. Maka di sini musonif mengatakan tarji'u kulluha lisidqi tawajuhi ilallahi ta'ala. Dalam cetakan yang lain ini bahasanya marji'u kulliha, tapi di sini di kitab yang saya baca ini bahasanya tarji'u kulluha lisidqi tawajuhi ilallahi ta'ala. Ya semuanya kembali kepada muara sidqut tawajuh ilallahi ta'ala, yaitu menghadap dengan sebenarnya, maksudnya kata sidqun ini jujur, tulus, sesuai antara iman dan amalan, tawajuh menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi secara umum kita bisa mendefinisikan tasawuf itu, ditanya mahwa tasawuf, kita jawab dengan sidqut tawajuh ilallahi ta'ala. Wa inna mahiya wujuhun pihi, dan pastinya arah-arah tadi, pendekatan-pendekatan definisi tadi, hiya wujuhun, itu semuanya merupakan pendekatan atau percikan-percikan pihi yang berada di dalam sidqut tawajuh. Ya artinya semua pendefinisian itu mengakar daripada muara ini, yaitu sidqut tawajuh ilallahi ta'ala. Wallahu a'lam.